Selamat pagi saudara, berbicara e-sport game, tentu ada IESPA di belakangnya yang terus mendukung atlet muda untuk berprestasi, tidak hanya menghabiskan waktu untuk bermain game saja atau berkreasi. Nah, apa sebetulnya IESPA dan bagaimana perkembangan IESPA sendiri di Kalimantan Timur? Sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim di Studio Kompas TV pagi hari ini. Ada Mas Yudhistiro Mangkubuwono, selaku Ketua Harian IESPA Kaltim, dan ada Mas Muhammad Mauludin Firas, selaku Ketua Bidang Game Mobile Legends. Nah, langsung aja kita ngobrol bersama kedua mas-mas ini. Selamat pagi Mas Yudhis dan Mas Firas. Gimana kabarnya? Ya, pagi Pak. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Mas? Sibuk main game ya? Sibuk garap event. Iya, garap event. Sibuk Kalau Mas kerja Firas sosial. kayaknya sibuk main Mobile Legends ya? Iya, betul. Oke, saya ke Mas Yudhis dulu nih. Ya. Mas Yudhis, boleh dijelasin dong IESPA itu apa sih, dan kemudian sejak kapan ada di Kalimantan Timur? Nah, kalau kita tahu kan IESPA ini sendiri adalah Indonesian Esport Association ya, betul ya. Apa sebetulnya itu, Mas? IESPA sendiri ini sebagai asosiasi sih Mbak. Dia naungan para gamers. Ya kan, dimana kita bisa membantu teman-teman pegiat e-sport ya. Kalau di kita bilangnya pegiat e-sport, bukan atlet. Nah, kalau atlet dia masuknya yang di KONI ini. Nah, kalau di IESPA dia masuknya pegiat e-sport ini untuk ke ranah nasional. Nah, karena IESPA ini di bawah KORMI, itu kan olahraga rekreasi. Jadi targetnya bukan untuk di kompetisi, jadi tapi lebih ke festival. Jadi di mana olahraga e-sport yang di IESPA ini lebih utamain sehat, bugar, dan gembira itu. Ya, jadi untuk refreshing lah, di mana e-sport di IESPA ini refreshing. Nah, kalau yang di kompetisi emas segala macam, nah itu di AC masuknya, tapi di ranahnya KONI. Nah, di IESPA ini lebih luas ruang lingkupnya Mbak. Jadi selain kita menaungi teman-teman anak-anak e-sport, kita itu juga di dunia yang lebih ke industrinya. Jadi seperti ada YouTuber, ada content creator, developer game. Bahkan drone pun di Jakarta sudah masuk juga ke IESPA. Jadi lebih ke industrinya. Nah, yang dimana membantu semua hal yang tentang digital itu bisa berkembang di Indonesia, gitu. Termasuk buat game juga. Nah, ada salah satu pengurus juga Mbak di Jakarta itu Yonglex, kalau Mbak tahu. Nah, dia join di Jakarta. Itu dia sekarang lagi develop game yang ditugasin sama Ketua IESPA Pusat, Mas Ibnu kan, Ibnu Riza. Itu dia buat game Mbak, si Yonglex ini. Jadi lagi project lagi buat game untuk game lokal lah, yang bisa istilahnya nanti tujuannya untuk biar gimana Indonesia punya game yang resmi yang bisa dikembangkan lah di dunia gitu. Jadi tujuannya lebih ke kayak komersil juga, rekreasi juga. Betul. Jadi kalau IESPA lebih ke bangun ekosistem. Bangun ekosistem betul. Dan kita di sini menaungi teman-teman anak-anak e-sport juga nih untuk ikut. Ayo kita buatin event segala macam, pembinaannya juga. Tapi untuk tadi tujuannya adalah rekreasi dan hiburan kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat sendiri kan IESPA ini kan di Indonesia sudah ada sejak 2012 gitu ya. 2012 ya. Itu sudah resmi kah atau bagaimana, dan perkembangannya seperti apa sih, termasuk masuk ke Kalimantan Timurnya itu sejak kapan? Kalau masuk Kalimantan Timur tuh 2019-an ya. 19 juga. Jadi itu dilantik bersamaan 2019 kalau nggak salah Mbak, 2019. Terus dulu tuh saya pegang Balikpapan dulu masih. 2019 itu? Iya, 2019 setelah dilantik di Kaltim, kita buat melantikan juga di Balikpapan. Nah itu kita pegang Balikpapan sampai 2023 kurang lebih. Nah terus ditariklah ke Kalimantan Timur untuk membantu juga pengurusan biar mungkin lebih berkembang lagi gitu. Jadi sampai sekarang berarti kita ada di posisinya sekarang ya IESPA Kaltim. IESPA Kaltim. Dan kebetulan tunjuknya jadi ketua harian. Kayak gitu. Termasuk Mas Firas juga sekarang IESPA Kaltim. Iya, betul, IESPA Kaltim. Jadi saya membawa ini membawa kapal. Gerbong ya. Gerbongnya saya di Balikpapan yang kita bawa ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Gitu. Sudah berapa provinsi sekarang? Maksudnya di Kaltim? Kalau di Kabupaten Kaltim ada 8 kabupaten kota. Oh sorry, kabupaten kota ya. Yang sudah Kabupaten punya kota. SK. Bontang, dari kota dulu ya, Samarinda, Balikpapan, Bontang.
terus Berau, PPU, Kutim, Kutai. Kubar. Kubar belum? Anu berarti. Apa sih jualan lagi? Pasir. Ya? Oh iya, Pasir Pasir. sama Berau ya. Berau ada tadi ya? Cuma 7 sebenarnya. Enggak, Berau kan juga. Kita sudah kamu hitung situ berapa? Ada ya, pokoknya kemarin 8. 8 kabupaten kota ya. Iya, Berarti pokoknya di hampir kalau Kaltim kan 10 ya sekarang 10 ya, ya. 10. Ya, kurang Kedua dua, yang kurang belum dua. ya. Kurang 2 ya. Mahakam Ulu yang belum itu Mahakam Ulu sama Kubar, sisanya sudah. Oh iya. Betul. Itu. Nah, kalau anggotanya ada berapa banyak tuh Mas? Kalau dari 8 itu banyak sudah ya? Pengurusnya sih sebenarnya bermacam-macam sih Mbak. Jadi kita kayak nggak yang satu kabupaten kota harus berapa gitu, nggak. Dia ada yang ber-8, ber-10, ber-15. Mungkin ada di 50 orang kali ya. Itu pengurusnya aja. Pengurusnya aja. Belum anggotanya. Mungkin. Total buat semuanya ya. Nanti mereka punya anggota lagi masing-masing kabupaten kota. Gitu, kurang lebih. Banyak. Dan anggotanya itu ada semua yang bermain game itu atau Main game. ada yang masuk ke situ atau enggak? Ada juga yang mungkin Ada ketertarikan lah. ketertarikan lah karena kita kan kalau pengurus lebih ke pengembang Mbak, Betul, bukan betul, harus betul. jago gitu bukan. Kalau harus jago nih pemainnya justru. Iya betul. Nah itu pemainnya anak-anak ini yang kita naungin. Dan itu masuk ke IESPA semua pemainnya. Ya itu kita istilahnya kita wadahin lah, kita kasih wadah di mana mereka bisa lebih berkembang di situ. Kita menjembatani mereka untuk ke nasional lah. Gitu. Ada berapa game yang tergabung di dalam IESPA? Kalau Kita sebut bisa Big 3 kali ya. Big 3 dulu. ya mungkin yang Populer hype aja ya di Balikpapan ya atau di Kaltim lah. di Kaltim. Di Kaltim tuh ada 3 Mbak, game mobile semua itu. Hmm. Free Fire, Mobile Oke, Legends, Mobile sama Legends. PUBG PUBG Mobile. Mobile. Sama PUBG. Yang paling sering dimainkan apa? Yang paling kalau dari data ya, yang paling rame itu Free Fire. Free Kalau Fire. dari data, cuma kalau nomor 2, nomor 3 ya PUBG sama Mobile Legend. Mobile Legends. Jadi Mobile Legend itu yang orang yang main Free Fire sama PUBG pasti main ML. Tapi sedangkan yang main Mobile Legend pasti nggak main Free Fire atau nggak main PUBG gitu sih. Iya. Tapi nggak cuma itu aja nggak sih? Ada yang lain Ada juga. banyak juga sih, Ada banyak cuman juga. mungkin mereka masih baru ya, kayak ada eFootball Mobile, Tekken 8 juga. ada Tekken yang PlayStation, jadi PlayStation juga masuk Mbak, komputer, PlayStation sama mobile. Terus sekarang game-game yang di luar mobile sekarang sudah menuju ke mobile semua mungkin karena marketingnya bagus kali ya, bisnis juga kan. Kalau di HP ini kan orang bisa transaksi langsung kan, beli diamond, beli apa. Nah, jadi semua game-game yang awalnya cuma ada di PlayStation masuk ke mobile gitu. Tapi since awal yang di Balikpapan itu 2019 tadi ya. Iya. Nah, itu sudah 3 itu. Iya, yang itu Big Three itu Big paling Three populer. itu yang paling populer Paling itu ya. sering diadakan ya itu. Big 3 itu paling populer sih saat itu. Berapa? Kalau Mas Firas kan sendiri di Mobile Legend ya, pengurus Mobile Legend ya. Nah, itu berapa banyak sih pemain gamenya sendiri kalau misalkan Kalau ya gitu. kita ngelihat data yang paling rame ya. Ya. Kalau dari data yang paling rame saat itu tuh turnamen 2019 itu sama masih ketua DPR sih nggak sih? Pak Abdullah tuh masih. Ya, masih. Itu kita dapat kalau ditotalin orangnya 1000-an. 1000-an. Itu orangnya Saat itu. saat itu. Oke. Kalau ambil data sekarang mungkin sudah menurun ya karena kompetisinya kan nggak kayak dulu ya yang berapi-api. Sekarang itu mungkin average di 500-an orang. Kenapa tuh bisa menurun? Bukannya sekarang kan aksesnya untuk download game tuh lebih banyak. Kenapa bisa? Ya, mungkin kita bisa bandingin kayak futsal juga kan sih. Jadi mereka tuh kalau main tuh cuma have fun aja, nggak pengen berkompetisi. Itu yang sekarang banyak terjadi. Jadi orang semuanya main nih, cuma pengen have fun. Tapi kalau pengen berkompetisi, mereka mesti mikir-mikir lagi gitu sih, makanya turun. Itu sih yang terjadi juga sih di hampir semua game sih, gak cuma Mobile Legends. Berarti ini berbicara atletnya ya, maksudnya atletnya, yang betul. menurun ini ya, bukan Ya, peminat. Oh ya, peminatnya tetap rame, cuma untuk yang berkompetisi ya berkurang. Ya, betul. Kalau untuk IESPA Kaltim sendiri, Mas Yudis, kegiatan apa sih yang sering dilakukan? Maksudnya kayak selain ikut event gitu? Selain membuat Selain event ya, selain event atau mencetak atlet? apa ya, biasanya kita paling lebih ke ngerangkul teman-teman komunitas sih. Kan biasanya tiap game ini Mbak, kita agak kesusahan kalau nggak ada komunitasnya Mbak. Ini komunitasnya maksudnya Komunitas komunitas game. Mobile Legends Ya, sendiri, Iya, betul. PUBG sendiri. Beliau kan dari dulu ketua Dulu komunitas Mobile Legends. Legends, saya Oke. tarik. Karena Oke. memang di bidangnya kan. Nah, nanti komunitas PUBG, komunitas Free Fire, game-game yang dipertandingkan nih, kayak komunitas eFootball, Tekken 8 tuh yang fighting itu, maupun yang game komputer Dota lah segala macam tuh kita istilahnya kita akan kepingin juga membangun ekosistem komunitas ini gitu.
karena setelah muncul ketua-ketua ini kan memang dia dari hatinya itu memang suka game itu kan. Iya. Namanya komunitas nih pasti Iya, mencintai betul, komunitasnya kan. betul. Nah, itu yang kita bisa gandeng untuk masuk ke pengurusan, di mana kita akan mengantarkan mereka ke ranah yang lebih luas lagi gitu, nggak stuck di daerah. Berapa banyak komunitas game yang masuk di Kalau- YESPA? Kalau di Balikpapan, Di Balikpapan di Kaltim sih masih game-game ini sih, game-game 5 yang- lah, 5. Iya, sekitar 5 5 sampai atau 6. 6 Termasuk game. Big Three tadi Iya. itu Ya ya? Big Three tadi, eFootball, Tekken, Ya. baru game-game fighting lainnya, kartu juga ada, Oh iya, Kaltim. game-game kartu, kayak gitu sih. Kalau eventnya apa aja yang sering diadakan di? Kalau event sebenarnya ya Big Three itu tadi Mbak. Cuman game-game lain juga apa? Ya nggak untuk kemudian kita buat juga. Gitu. Itu tahunan kan Mas? Oh, kalau tahunan ada sih. Yang tahunan ada, Tahunan yang, ada. yang bulanan ada gitu. Karena ada kan dari komunitas juga buat Mbak. Tanpa kita juga mereka juga sebenarnya Mereka udah buat jalan. sendiri. Jalan sendiri. Betul. Kalau tahunan mungkin kita tuh di sini tuh Haornas kali ya. Iya, yang ISPA Balikpapan Iya, tadi, ISPA Balikpapan. itu dia tahunan Mbak. Ada Haornas sama apa satu lagi? Punyanya Kormi itu. Fornas. Hah? Formas. Formas. Festival Olahraga Masyarakat namanya. Iya, Nah, Formas. itu tapi punya gaweannya dari Dispora Balikpapan. Oke. Gitu. Itu yang tahunan tadi ya? Ya, kalau yang Kaltim dia per 2 tahun sekali Mbak. Kita ikut yang Fornas ini nanti. Hmm. Kita rencana bulan Juli nanti ada Fornas 8 di NTB. Hmm. Nah itu Kaltim akan mengirim perwakilan e-sportnya gitu. Dan kita nanti hari Minggu ini Mbak, tanggal 18 Hmm. itu ada ininya, kualifikasinya. Hmm. Pemantapan lah ya. Kita Pemantapan. sebenarnya udah ngadain kualifikasi nih Hmm. beberapa bulan yang lalu. Cuman waktunya lama Hmm. dan kita takut teman-teman yang sudah lolos kemarin ini apa Udah nggak seperti udah dulu. nggak seperti kemarin. Jadi kita kemarin pemantapan lagi nih biar mereka Iya, lebih iya. mantap lagi. Kita adu lagi di tanggal 18 nanti di Iwok dari pagi sampai sore, dan ada game eksibisi juga yang open untuk umum. Oke. Itu ada football Mobile Legends sama Free Fire. Iya. Jadi itu pendaftaran gratis. Mereka meramaikan lah, membantu meramaikan. Karena kita kan kalau main eventnya itu event kompetisi perwakilan kabupaten kota. Hmm. Jadi masing-masing kabupaten kota mengirim 2 orang atau 2 tim aja nih. Hmm. Jadi nggak terlalu rame kan? Karena kita Betul. udah di Iwok. Tadi kita meeting itu, kita rapatin biar rame, masuk nih eksibisi semua. Jadi ntar akan diramaikan oleh teman-teman yang eksibisi gitu. Kan mereka umum Hmm. kayak gitu sih. Kalau persiapan dari Mobile Legends sendiri seperti apa? Untuk Fornas nanti. Iya. Untuk Fornas nanti sih nggak ada Mobile Legend karena kadang-kadang tuh beberapa game berubah sih. Jadi untuk tahun ini tuh Honor of King. Oh ya, kalau untuk Fornas Untuk sih tahun udah. ini Honor of King. Tapi untuk 2 tahun lalu ada Mobile Legend. Tapi kalau untuk Mobile Legends sendiri di Balikpapan itu sudah berapa banyak kah atletnya gitu ya? Oh, atletnya udah banyak yang banyak nasional banget malah. ya. Banyak ditarik sama Pusat tim sama tim pro. RQ, FMOS gitu-gitu. Iya, Sudah jadi sudah berapa tuh? ya mungkin kalau kita hitung yang sering nampil di layar ya Itu dari Balikpapan aja. dari Balikpapan Oke. dulu. Balikpapan tuh ada 2. Ada 2 si Versik dari RRQ, tapi sekarang lagi Kan jadi FMOS Ini dua ini maksudnya apa, komunitas atau? oh player. Oh, dua player. orang. Oh, Dua dua orang, dua player. orang, dua orang. Oke. Jadi ada Versik, itu orang Balikpapan juga, orang Kampung Baru, sama ada Barbosa namanya. Sekarang di tim namanya tim BTR, BTR ya. di Bigitron. Itu sekarang dia jadi coach. Coach untuk ladies kalau nggak salah. Itu sudah ada 2 orang. Balikpapan itu. Itu Itu dari Balikpapan aja. 2018 ya. Pemain dia dulu di sini pemain. Hmm. Tapi dia berhasil go nasional sih. Itu Balikpapan aja. Kalau Kaltim ada yang sekarang di Geekfam lagi tanding di MPL sekarang, Maikit namanya. Itu atlet yang kita kirim juga di Bandung 2 tahun lalu. Kayak di Fornas juga. Sama ada juga si Saikot dari Bontang, Evos juga. Banyak sih, mungkin sekitar 10-an anak tuh sudah 10 ke nasional. udah go nasional semua ya. Iya. Tapi sedikit sih itu 10 ya. Tapi itu aja lumayan. Ada sih, hitungannya ada tapi hitungannya Iya, ada. orang baru 2019 Iya, ya. iya, betul. Ya hitungannya ada sih betul. Kalau Kaltim sendiri lumayan banyak ya untuk atlet. Ya tadi totalnya 10 tadi. 10 itu untuk 10 itu Ah, Kaltim. kalau 2 itu Balikpapan. Itu untuk yang nasional aja atau sudah pernah ada yang ke internasional?
Ini Barbosa kan internasional kemarin. Barbosa tuh sempat jadi pemain Malaysia. Oh, Dia disewakan, Loan namanya. Iya. Jadi sewakan dia main di Malaysia sempat. Kayak pemain bola gitu Mbak. Iya, iya. Disewa nanti dari penyewanya kontrak berapa gitu. Ada Iya, kontraknya. iya, ini kontrak setahun Iya. kalau nggak salah. Itu itu kan untuk Mobile Legend itu ya? Untuk Mobile Legend, Legend. untuk Mobile Legend. Tapi semua skena game yang Banyak sih kalau skena game. Free Fire juga banyak. Iya, banyak juga Free Fire, PUBG gitu-gitu. Bahkan Dota ya kan. Macam-macam. Tapi kalau lokal sih yang sering keluar tuh Free Fire sama Mobile Legends sih, sama PUBG juga. PUBG juga sih. Itu yang sering atletnya sering keluar juga ke nasional. PUBG sama Mobile Legend. Ya. Itu memang famous sih game 2 itu dari dulu. Iya. Lagi rame di sini. Tapi Mas Yunus juga main ya, betul ya? Main tapi nggak jago. Kalau pengurusnya tugasnya ngerti aja. Ngerti doang, yang penting ngerti ya Ngerti dan gamenya. have fun. Cuma Iya. kalau jago kita kalau lawan anak-anak ya pasti kalah. Jauh. Sudah Udah. coba lawan Mas ini, Mas Faiz. Sudah. Udah. Kita sering partian juga. Sering mabar, sering main bareng. Oke. Kalau anggotanya ini ada batas usia nggak sih, Mas? Untuk pengurus. Hmm. Kalau untuk pengurus sih nggak ada ya. 18 plus harus. Maksudnya kita nggak membatasi, tapi kita merekomendasikan kalau bisa udah selesai sekolah gitu, sudah lulus SMA gitu. Kalau pas kuliah, nah itu boleh gitu. Itu boleh masuk pengurus. Iya bisa. Tapi kalau kayak pemain aja itu bisa lah ya Iya, dari. bisa. Kalau player bisa bebas. Tergantung juga sih. Bisa kan gini Mbak, kita kan game nih dasarnya apa sih kita main Free Fire nih gitu kan. Anak-anak nanya kan, kenapa harus main game Free Fire? Kenapa nggak game-game yang lain nih gitu? Nah kita punya dasarnya apa? Dasarnya itu kayak pertandingan yang kelasnya nasional. Misalkan kayak nanti Forans kan nasional Mbak. Iya. Itu ada HOK, Honor of Kings, eFootball, Mobile, sama Tekken. Nah 3 game ini kan ditandingkan di nasional. Kita buatlah di daerahnya kecil-kecil. Nah kita akan buatkan maksudnya nyari Jalurnya. bibitnya gitu loh di situ gitu. Sama juga kalau misalkan kalau di jalurnya SEA Games, nah kita Iya. lihat juga tuh gamenya SEA Games apa aja sih. Asian Games itu sudah ada Mbak e-sport. SEA Games apa aja gamenya, Asian Games nah yang bisa kita terapkan di daerah kita terapkan gitu. Dasarnya apa? Dasarnya game SEA Games nanti kamu bisa ikut SEA Games gitu. Kenapa dia harus belajar tekun latihan terus? Nah buat ke situ targetnya. Targetnya ke situ ya. Jadi dia. nggak kehilangan arah dia. Jangan ikut misalkan nih FF misalkan Free Fire nggak ada ditandingin di SEA Games atau di pertandingan manapun, dia ngapain belajar itu kan gitu, Betul. arahnya nggak jelas gitu. Nah mending sekarang kita arahkan yang kejelas, karena bisa jadi prestasi juga kan, membawa nama baik Indonesia juga. Gitu. Jadi itulah gunanya dia masuk wadah ya, masuk Iya, komunitas ya. nah itu Jadi tugas arahnya kita. jelas ya. Betul. Kita akan ngobrol lebih jauh ya tentang event tadi ya, termasuk Siap. Fornas. Usai jeda bersama kami, saudara jangan kemana-mana, bersama kami di Sapa Kami.